Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul T4 Budaya Positif. Saya Titin Indrawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jember. Mari kita simak kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Hal ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi pertama dan kedua adalah motivasi eksternal karena timbul atas dorongan dari luar diri. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk membangkitkan motivasi internal, guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, mari kita simak posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, teman. Ketiga, pembuat rasa bersalah. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, yang paling baik adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Membuat keyakinan kelas adalah langkah penting untuk membangun suasana belajar yang positif dan produktif. Langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas adalah pelibatan semua anggota kelas, brainstorming dengan pertanyaan terbuka, catat semua ide, kelompokkan ide-ide. Berikutnya memilih keyakinan kelas. Keempat, membuat kesepakatan dan mengimplementasikan serta mengevaluasi secara berkala. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antara budaya positif dengan 3 modul sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah terwujudnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sedangkan kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif.
Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah dengan menyepakati dan melaksanakan keyakinan sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman dan nyaman. Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak refleksinya. Pertama, saya sudah memahami konsep-konsep inti modul budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari perilaku manusia yang termotivasi karena penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang beberapa kali terlambat masuk kelas dengan langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik pada siswa untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa sangat bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa lebih tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika Anda menghadapi masalah murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Pernah, namun hanya sampai pada tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi pihak sekolah dan wali murid agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di rumah, sehingga dapat menjadi kebiasaan atau karakter saat di sekolah maupun di rumah. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Saya Titin Indrawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.